Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal pemaafan koruptor dan penerapan denda damai asal koruptor mengembalikan kekayaan yang dikorupsinya menimbulkan pro dan kontra. Tokoh-tokoh agama, iya kan? Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto dengan mengatakan jajaran menteri akan mengkaji pengampunan yang dimaksud oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Yusril juga menyebut ini bukan hal yang mustahil, mengingat Presiden dapat mengeluarkan kepres yang mencakup amnesti dan abolisi. Pernyataan Yusril kemudian disusul pernyataan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas yang menawarkan solusi denda damai untuk koruptor. Sayangnya, pernyataan politisi Partai Gerindra ini juga kurang tepat, karena denda damai yang dimiliki Jaksa Agung hanya untuk tindak pidana ekonomi, seperti kepabeanan atau bea cukai, bukan untuk korupsi. Tim TV One mengabarkan. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat. Bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa. Ya, bertobatlah. Itu kan ajaran agama. Ya pemirsa, untuk membahas terkait dengan hal ini, kami sudah bergabung via Zoom dengan Prof. Edward Omar Sharif Hiarij, Wakil Menteri Hukum. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi, Prof. Pak Wamen. Waalaikumsalam, Mas Arif, Mbak Mala. Ya, Pak Wamen, kita ingin tahu nih, mungkin bisa memberikan pemahaman yang betul terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu nih, agar publik tidak berspekulasi lagi. Sebenarnya apa yang dimaksud oleh Presiden Prabowo Subianto tentang ingin mengampuni atau mungkin yang telah diklarifikasi setelah itu bahwa meminta para koruptor untuk bertobat, tapi kembalikan dulu uang hasil curian. Uang hasil curian. Ya, ini pemahaman yang betul seperti apa, Pak Wamen? Ya, begini. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan statement Presiden. Bahwa statement Presiden itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk membuat hukum pidana menjadi permisif terhadap koruptor. Statement Presiden itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk melemahkan pemberantasan korupsi. Kita harus melihat ini dalam konteks yang lebih luas, bahwa paradigma hukum pidana modern itu sudah tidak lagi hanya berorientasi pada keadilan retributif yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana balas dendam. Tetapi paradigma hukum pidana modern yang berlaku universal, dia berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Statement Bapak Presiden bahwa koruptor itu ketika dia mengembalikan uang akan dimaafkan, ini harus dimaknai sebagai wujud keadilan restoratif, memulihkan perekonomian negara atau keuangan negara yang dicuri, tetapi sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan keadilan korektif. Maksudnya apa? Ketika uang itu dikembalikan, ya proses hukum tetap berjalan. Jadi ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk memaafkan mereka yang telah diproses hukum, mereka yang sementara diproses hukum, atau mereka yang akan menjalani proses hukum. Jadi statement Presiden ini dalam konteks keadilan restoratif, tetapi tidak mengesampingkan keadilan korektif, bahwa proses hukum tetap berjalan, bahwa nanti apakah akan meringankan
pidana yang dijatuhkan karena yang bersangkutan telah mengembalikan, itu semua sesungguhnya dikembalikan kepada pertimbangan hakim. Sebenarnya ini pun sejalan dengan konvensi PBB mengenai anti korupsi yang telah kita ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, bahwa pemberantasan korupsi itu salah satu tujuannya adalah untuk melakukan apa yang kita sebut sebagai asset recovery. Artinya apa? Tidak hanya follow the suspect, tidak hanya mengejar pelaku, tetapi juga follow the money, mengejar uangnya, mengejar uang yang dicuri. Ini yang harus kita pahami dari statement Presiden. Jadi sama sekali tidak dimaksudkan untuk melemahkan pemberantasan korupsi, apalagi membuat hukum pidana permisif terhadap para koruptor. Itu makna dari statement Presiden ketika beliau berada di Kairo, Mesir. Ya, berarti Pak Wamen, mungkin ini bisa menunjukkan bahwa arah kebijakan hukum pemerintahan saat ini lebih menekankan kepada penegakan yang restoratif, begitu ya Pak Wamen? Penegakan hukum berorientasi pada 3 keadilan yang tadi saya katakan. Tidak hanya melulu restoratif, tetapi juga keadilan korektif. Tidak hanya melulu korektif, tetapi juga restoratif. Artinya, kedua-duanya berjalan seimbang dan seiring. Pelakunya kita proses, uangnya dikembalikan, bisa memulihkan perekonomian dan keuangan negara. Jadi, tidak yang satu lebih dominan dari yang lain. Kedua-duanya berjalan beriring dan bersama. Oke, artinya proses hukum terhadap yang bersangkutan tetap berjalan ya. Jadi tidak ada istilahnya mengenyampingkan atau mengabaikan proses hukumnya sendiri. Nah, apakah ini juga berlaku bagi mereka-mereka yang mungkin juga berpotensi mendapatkan hak-hak seperti amnesti, abolisi seperti itu, Pak Wamen? Begini, kita harus pisahkan. Yang namanya gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi itu adalah hak presiden yang diatur dalam konstitusi. Tetapi penggunaan hak itu juga meminta konfirmasi. Dalam hal gerasi, presiden akan meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Dalam hal amnesti, presiden akan meminta pertimbangan dari DPR. Demikian juga dengan abolisi. Jadi ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk kemudian memberikan amnesti atau ampunan terhadap para koruptor. Sekali lagi, statement Presiden harus dimaknai dalam konteks keadilan restoratif, yaitu mengembalikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang telah diambil oleh para koruptor, tetapi tidak meniadakan keadilan korektif dalam pengertian proses hukum itu tetap berjalan. Ya Pak Wamen, mungkin ini sekaligus menanggapi pernyataan dari Prof. Mahfud MD, jika memang tujuannya adalah pemulihan hasil atau aset hasil korupsi, kenapa tidak didorong RUU perampasan aset ini agar bisa lebih cepat nih pengembalian aset negara? Ya. Begini, ketika kita berbicara mengenai RUU perampasan aset, yang pertama kita harus koreksi. Kalau kita mau betul-betul merujuk kepada United Nations Convention Against Corruption atau konvensi PBB mengenai anti korupsi yang telah kita ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, dia tidak menggunakan istilah perampasan aset, tetapi aset recovery, yaitu pemulihan aset. Sebenarnya ketika kita berbicara mengenai perampasan aset dalam sistem hukum kita itu dikenal, tetapi baru sebatas apa yang kita sebut dengan istilah conviction based forfeiture. Artinya apa? Perampasan aset itu berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebenarnya hal yang baru di dalam RUU perampasan aset itu adalah terkait perampasan aset yang tidak diikuti oleh proses pidana. Ini menjadi hal yang baru, tetapi selama ini yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, yang dilakukan oleh kepolisian, itu adalah juga perampasan aset, tetapi kemudian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kita mendorong
RUU perampasan aset ini harus dikaji secara komprehensif. Mengapa demikian? Kita kembali kepada tujuan dari Konvensi PBB mengenai anti korupsi, bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara efisien dan efektif. Perampasan aset atau pemulihan aset ini akan didorong bersama-sama dengan satu RUU mengenai pembatasan penggunaan atau transaksi uang kartal, dan yang kedua ini adalah terkait pembiayaan partai politik oleh negara. Kalau kita bisa mendorong ketiga RUU ini untuk disahkan secara bersamaan sebagai satu paket undang-undang dalam konteks pemberantasan korupsi, insya Allah kita dapat meminimalisir tindak pidana korupsi yang terjadi, dan saya kira IPK atau indeks persepsi korupsi kita akan naik dan membaik. Oke, Prof, satu hal juga saya ingin minta konfirmasi juga ke Prof. Masih juga merelate ke pernyataan Prof Mahfud MD juga. Berhati-hati juga ya dalam memberikan pengampunan sebagaimana yang dimaksud oleh Presiden Prabowo begitu. Karena ini juga bisa dijerat juga dengan pasal 55 KUHP ini Prof ya. Kita minta tanggapan Prof, tapi usai jeda Prof. Kita jeda dulu, kita rehat dulu. Kami akan kembali untuk mendengarkan jawaban dari Prof Edi sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.